Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Fajar Sastiawan, dan nanti teman saya ada Raffi. Kembali lagi bersama kami dalam program Tanya Ustadz, yang insya Allah narasumber kami kali ini yaitu berkesempatan adalah Dr. Abdul Hamid LC.MA. Insya Allah beliau akan membahas tentang perkara niat puasa di bulan Ramadan. Akan kita bahas tuntas perkaranya. Silakan lihat cuplikan sebagai berikut. Kapan sih kita paling afdol niat dalam berpuasa dalam bulan Ramadan ini? Kalau berpuasa dalam bulan Ramadan itu enaknya itu ketika malam hari. Malam harinya di waktu apa? Di waktu setelah sholat tarawih. Setahu saya niat pada malam hari ya boleh, cuma kalau lebih bagus kan kalau pas habis sahur ya baru niat tuh afdolnya begitu kayaknya, setahu saya, pengalaman saya. Ya, untuk niat puasa Ramadan atau puasa wajib kita harus menyiapkannya dalam hati dari malam hari atau sejak kita berbuka puasa lah. Itu kita sudah menyiapkan, itu wajib untuk puasa Ramadan. Tapi untuk selain puasa Ramadan atau puasa sunnah, kita diperbolehkan menyiapkannya pada pagi hari atau ketika kita mulai puasa misalnya jam 7, jadi kita nggak apa-apa kalau puasa sunnah menyiapkannya pada pagi hari. Tapi kalau misalnya puasa Ramadan maksimal itu sebelum ajan lah kita harus sudah niat. Saya melakukan puasa ketika setelah tarawih. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami dalam program Tanya Ustadz. Sekarang narasumber kami yaitu adalah Dr. Abdul Hamid LC. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah, kabar baik. Baik. Ya, alhamdulillah. Insyaallah untuk kesempatan kali ini kita ingin bertanya Ustaz. Mungkin pertanyaan poin intinya itu tentang niat dalam berpuasa. Mungkin poin intinya yang saya tanyakan, kapan Ustaz waktu paling afdol kita niat dalam berpuasa? Karena kan dari setelah kita sholat tarawih mungkin ada pembacaan doa niat puasa, dan kemungkinan ada juga yang niat berpuasa tatkala kita setelah sahur, dan ada juga mungkin kan orang lupa dalam niat berpuasa ada niat tatkala setelah sholat subuh. Nah, dari ketiga itu mungkin afdolnya kita niat dalam berpuasa itu kapan Ustaz? Iya, yang pertama di dalam hadis disebutkan itu. Jadi puasa yang paling niat yang paling bagus itu dilakukan ketika malam hari. Ya, malam hari itu berarti dimulai setelah sholat tarawih, dan itu sudah biasa ya kita lakukan dengan menggunakan lafaz nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Itu memang itu dalam bentuk lafaz, tapi sesungguhnya di dalam hadis juga disebutkan bahwa niat itu paling bagus setelah itu. Setelah tarawih itu memang niatnya dimulai sejak dari malam hari. Ya, karena bahkan barang siapa yang lupa, karena memang ini puasa Ramadan, puasa wajib bukan puasa sunnah. Orang kalau kemudian lupa ia meniat, ya tidak sah puasanya. Kalau kemudian ia lupa. Kalau puasa sunnah boleh lupa. Kenapa? Misalnya gini, ia berpuasa puasa sunnah Senin Kamis, ketika ia pas menemukan istrinya sebagaimana dilakukan oleh Nabi ketika datang Siti Aisyah, ditanya, Aisyah ada makanan? Aisyah mengatakan tidak ada. Kemudian Nabi menjawab, ya kalau begitu saya berpuasa. Padahal itu sudah agak siang itu. Jadi itu kalau puasa sunnah boleh. Puasa sunnah boleh kita akhirkan, tapi untuk wajib itu paling bagus disebutkan atau diawali sejak dari malam hari. Saat kita ini ya Ustaz, bagusnya habis kita tarawih. Ya, setelah tarawih sebagaimana disebutkan, hanya kira-kira talafuznya itu melafatkan itu, nah itu jadi perdebatan para ulama. Ya betul Ustaz, problematika memang Ya, jadi seperti itu. diperdebatkan apakah nawaitu shauma ghadin itu ada dalam hadis, tidak ada. Tapi talafuzun niat itu nggak apa-apa, tidak masalah itu diucapkan seperti itu, karena itu juga pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa boleh mentalafuzkan niat di dalam
puasa Ramadan. Terus bagaimana Ustaz selanjutnya jika kita menurut ada salah satu imam mazhab Ustaz, kalau misalkan dikhawatirkan kita misalkan takutnya lupa nih, kita nggak niat puasa saja kan, berpuasa kita kan harus niat Ustaz. Nah salah satu imam mazhab niatnya itu jadi langsung disekaligus kan Ustaz, 1 bulan. Nah itu kalau misalkan dari segi pandang Islam itu seperti apa Ustaz? Apakah memang itu ada? Tidak ada niat puasa Ramadan sekali niat untuk sebulan, itu tidak ada. Misalnya saya niat puasa Ramadan selama 30 hari, itu tidak ada begitu. Ya, sebab kalau niat itu niat Ramadan, niat ketika hari itu. Karena boleh jadi Anda niat itu besok meninggal. Boleh jadi seperti itu. Jadi puasa dilakukan tuh ya ketika itu kita berpuasa untuk besok, kita niat setiap dari malam hari, bukan niat untuk sebulan. Berarti pas hari itu Ustaz ya? Hari itu. Ya pas hari itu juga berarti. Jadi kalau niatnya dibuat selama sebulan tuh nggak ada contohnya. Jadi dia nggak usah niat-niat lagi lah. Iya ya. Sekali aja nggak usah niat-niat lagi. Mungkin kalau segi pandang imam mazhab seperti itu mungkin buat ini kali ya, satu hati-hatian mungkin ya. Dikhawatirkan kita lupa, jadi sudah pernah kita niat 1 bulan full itu ya? Apa gimana Ustaz? Itu tidak ada niat semacam itu, yang ada azam. Azam itu misalnya berjanji atau bernazar. Saya nanti kalau sukses selama sebulan ini, nah itu boleh. Saya nanti kalau lulus PNS selama sebulan ini saya umroh. Tapi kalau Ramadan nggak bisa, karena Ramadan itu sudah ada ketentuannya. Kalau nazar itu kan tidak ada ketentuannya. Kalau Ramadan sudah ada ketentuannya, bisa jadi Ramadan 29 hari ataupun 30 hari, dan disunahkan sejak dari malam hari kita berniat untuk puasa besok. Makanya kan di dalam lafaznya itu nawaitu shaumagodin kan, berpuasa besok hari. Jadi bukan soma salasin, bukan. Ya, tapi nama itu soma godin, bukan soma salasin atau soma tis'a wa isyirin, nggak ada itu. Terus seperti apa Ustaz kalau kita menyikapi ada ya ustaz misalkan yang bilang nggak apa-apa kita niat aja gitu, dengan tujuan takutnya nanti kita lupa menjaga niat puasa kita gitu. Itu sebenarnya masih menyikapinya Ustaz? Ya nggak apa-apa, itu kan memang mendahulukan niat, tidak masalah. Kan niat itu kalau di dalam sholat itu ada 3 niat, misalnya takbir, niat sebelum takbir, niat bersama takbir, dan niat setelah takbir. Boleh sebelum pelaku mengamalkan, boleh sementara pas mengamalkan, dan juga boleh setelah mengamalkan. Ya kalau puasa itu ya nggak bisa begitu. Kalau puasa Ramadan itu bagusnya dari awal. Kalau kita misalnya puasa dulu siang, nanti saya niatnya sore aja lah, itu nggak bisa begitu. Apalagi setelah buka, saya hari ini baru mau niat, puasa udah selesai baru mau niat sekarang, itu nggak bisa. Kalau sholat, nah bukan di dalam sholat niat, tapi ketika takbir. Jadi takbir itu misalnya Allahu Akbar, boleh usolli dulu, kemudian ketika tangan sudah diangkat baru kemudian niat, atau setelah setelah tangannya begini baru kemudian niat. Gitu. Jadi setelah melakukan baru kemudian niat Allahu Akbar, kemudian niat, juga banyak ulama juga mengatakan tidak masalah. Penting sebelum, pertengahan, atau sesudah melakukan pelakunya ini jadi pengangkat ini ya ini perbuatannya diangkat dulu Allahu Akbar, baru kemudian niat dalam hati Allahu Akbar. Ya, ada dia niat dulu baru Allahu Akbar, ada yang juga langsung Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Berbagai macam berarti Ustaz ya? Ya ada. Tapi kalau Ramadan ya nggak bisa setelah maghrib, setelah buka baru kemudian niat puasa, itu nggak sah. Mungkin kalau misalkan niat berbicara tentang niat dalam berpuasa, dan niat puasa itu puasa wajib kita, puasa Ramadan. Mungkin karena kan afdolnya kita puasa niat Ramadan itu kan tatkala setelah salat tarawih. Itu afdolnya. Afdolnya. Tapi kalau misalkan ada seseorang dia sangat sibuk dengan pekerjaannya, dia sampai dia lupa tidak ingat dengan niat,
Nah niatnya itu dia sampai lupa itu, entah itu pas pagi, pas pagi dia tidak sahur juga karena kan puasa Ramadan itu kan tatkala kita surga itu kalau kapan keafdalan kita tatkala berpuasa Ramadan itu sahur dulu mendapatkan pahala saja. Kalau dia lupa itu nggak masalah, lupa ya. Namanya orang lupa kan, Iya. itu memang dimaafkan di sholat saja. Man nasiya au nama, barang siapa yang lupa atau ketiduran. Nah, kemudian tapi bukan berarti menyengaja untuk lupa. Nggak ada juga orang lupa sampai udah jam 3 sore baru keingat. Wah, itu mah ya berlebihan juga. Karena maksudnya dia nggak sadar bahwa dia lagi Puasa. kelaparan kan. Oh, lapar, kecuali dia lupa bahwa dia puasa, dia makan, itu beda lagi. Tapi kalau dia sadar dia puasa terus dia lupa niat saking sibuknya, itu juga nggak benar, berarti orangnya bukan tidak antusias, memang orang nggak ngerti agama. Seharusnya ya, makanya kehati-hatian itu sejak dari awal itu lebih bagus. Adapun lupa setelah sahur baru kemudian dia niat, nggak masalah. Tapi kalau jam 3 baru niat, nah ini ya sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman ini berlebihan itu. Karena ini masih karena ini yang sementara perlakuan dia masih dihitung berniat karena masih berada dalam wilayah puasa sehari itu, karena masih belum buka kan. Mungkin kasusnya makanya Ustaz ya, orang yang lupa makan tapi dia dalam keadaan berpuasa gitu ya. Nah itu beda, karena memang dalilnya ada, barang siapa yang lupa sementara ia puasa kemudian ia makan, ya, maka hendak ia hentikan ketika ia ingat. Dan ia tidak membatalkan puasanya, hendaknya puasanya diteruskan, makanannya itu adalah rezeki buat dia. Mungkin kalau misalkan dalam puasa kita lupa makan, kan ada yang Lupa makan atau maksudnya itu dia lupa puasa, cuma dia lupa makan, tapi dia lupa puasa kemudian dia makan gitu. Tapi yang berbeda, ada yang bilang katanya kalau misalkan puasa wajib, puasa wajib kayak puasa Ramadan, kita tiba-tiba lupa makan, itu kita masih bisa untuk melanjutkan puasa. Tapi kalau misalkan katanya kalau puasa sunnah orang lupa makan, emang itu puasanya batal atau enggak? Itu wajib aja kita masih diteruskan, apalagi sunnah. Tuh. Berarti pendapat seperti itu jelas banget Ustaz. Ya, jadi puasa wajib saja jikalau kita lupa kita makan, itu aja diteruskan. Tuh, apalagi puasa sunnah tentu lebih dimaafkan. Tapi jangan sampai makannya sampai kenyang. Udah pakai air, udah kenyang baru aduh saya puasa. Itu udah nggak bisa. Nggak ada orang ingat puasa ketika dia udah kenyang itu. Terus mungkin terakhir Ustaz, mungkin saya pernah mengutip di salah satu karangan daripada Imam Ghazali ya, dalam kitab Ihyaul-Ulumuddin. Ghazali mengatakan bahwasanya sebenarnya niat itu tanpa kita talaffuzkan secara lisan, kita lakukan pun itu sudah niat. Itu sudah sah itu. Imam Syafi'i pun begitu, tidak masalah karena talafuz itu sunnah. Yang utamanya adalah di dalam hati, karena memang niat itu tempatnya di dalam hati, fil qalbi ya. Adapun mentalafuzkan oleh Imam Syafi'i disunnahkan. Imam-imam lain ada mengatakan yang tidak perlu, itu tetap dianggap sah. Jadi mentalafuzkan niat jadi perdebatan boleh dengan tidaknya, tetapi niat itu mahalluha fil qalbi, itu memang itu sudah sesuai dengan kaidah bahasa seperti itu. Oke, Ustaz, mungkin paham Raffi ya? Insyaallah. Teman-teman di rumah juga sudah jelas dari apa yang dipaparkan oleh Ustaz kita, Ustaz Abdul Hamid ya, mata Allah sangat luar biasa apa yang dipaparkan dan disampaikan oleh beliau. Semoga bermanfaat buat kita semua. Karena problematika yang tadi kita tanyakan itu memang di kalangan masyarakat yang itu sangat sering terjadi dan masyarakat masih sering bingung terkadang nih yang benar seperti apa sih gitu kan, terus yang benar seperti apa, sehingga ada ustadz yang malah seperti ini dan ada yang malah seperti ini gitu kan. Karena setelah kita melakukan survei sebelumnya pun banyak sekali jawaban-jawaban yang berbeda. Nah sekarang sudah dijelaskan nih oleh pakarnya oleh Ustaz Abdul Hamid. Insyaallah semuanya bisa memberikan pemahaman yang bagus buat kita semua dan semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Ustaz atas waktunya kita ucapkan pada program kami ini. Hanya Ustaz kurang lebihnya ya kita ucapkan mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.